Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di channel Raider Manhwa. Kali ini Mimin akan melanjutkan sebuah komik yang berjudul Pewaris Muda Sang Legenda Necromancer. Dan apabila kalian masih bingung dengan alur ceritanya, kalian bisa cek deskripsi atau langsung saja menuju playlist yang ada di halaman channel ini untuk memulainya dari part 1. Tanpa basa-basi lebih jauh, mari kita masuk di part 6. Cerita dimulai pada kediaman keluarga Sylvester. Terlihat Ellen telah mengumpulkan para prajuritnya untuk memulai pembicaraan mereka tentang menaklukkan keluarga Marbas. Ellen berkata, "Aku berharap kalau rencana kita untuk menaklukkan keluarga Marbas akan berjalan dengan lancar." Tepat di sampingnya, salah satu dari anggotanya berkata, "Tentu saja kalau rencana kita akan berjalan dengan lancar. Kersal von Marbas dan juga Gray sudah menjadi bidak kita, dan itu artinya kita hanya perlu menunggu sebuah keputusan resmi dari kekaisaran untuk memulai perang besar." Terlihat Ellen langsung tertawa. Ia berkata, "Kedua orang bodoh itu, mereka telah memiliki pemikiran yang sangat dangkal. Entah kenapa mereka berdua akan percaya begitu saja kalau aku akan menahan ombak kedua di dalam peperangan ini setelah kematian kepala keluarga mereka. Dan ini akan menciptakan sebuah celah yang sangat mudah bagi kita untuk melancarkan serangan kedua dan langsung menghancurkan keluarga Marbas." Kemudian orang itu langsung memberikan sebuah gambar kepada Ellen sembari berkata, "Semua ini sama sekali tidak akan pernah terjadi tanpa adanya strategi Anda yang sangat luar biasa." Lalu lelaki paruh baya yang berada di gambar ini adalah Kersal, dan dia adalah bidak kita untuk menghancurkan keluarga Marbas. Ellen kembali berkata, "Siapa yang menyangka sejarah panjang ratusan tahun keluarga Marbas akan berakhir di tangan seorang pengkhianat yang bodoh sepertinya. Dasar sialan, aku sama sekali tidak sabar untuk melihat bagaimana kehancuran keluarga Marbas di malam itu. Aku yakin kalau ini akan sangat menyenangkan untuk disaksikan." Kemudian ia pun langsung memerintahkan kepada semua anggotanya agar mempersiapkan segalanya di dalam penyerangan itu. Setelah kepergian para anggotanya, terlihat Ellen langsung menyeringai. Ia berkata, "Yang pertama, aku telah berhasil menyingkirkan ayahnya, dan sekarang aku akan mendengar suara manis teriakan anaknya yang tentu saja akan sangat menyenangkan." Cerita berpindah setelah kematian para goblin. Terlihat tempat itu telah menjadi semakin gelap. Leon bergumam, "Setelah aku membunuh monster ini, maka obor yang terakhir langsung padam begitu saja, sehingga aku pun sama sekali tidak bisa melihat apapun." Akan tetapi, tidak lama kemudian semua obor yang ada di sana langsung menyala secara bersamaan, sehingga membuat tempat itu langsung terang begitu saja. Leon berkata, "Dengan menyalanya semua obor, apakah mungkin kalau ujian ini telah terselesaikan?" Tepat di sampingnya, terlihat Marbas langsung melompat ke arah Leon sembari berkata, "Dasar sialan, selama aku hidup, aku sama sekali tidak pernah melihat seorang kontraktor yang segila ini." Di saat itu, Leon sama sekali tidak sempat untuk menghindari terjangan gumpalan kapas yang datang ke wajahnya, sampai-sampai ia pun langsung terjatuh di atas genangan darah. Dengan mata yang berbinar, Marbas kembali berkata, "Saat ini aku berani mengatakan kalau kau memiliki sebuah keberanian yang hebat untuk bertahan hidup di dalam sebuah tempat yang diisi oleh para monster. Bahkan yang aku lihat kalau kau juga telah mempertahankan kecerdasanmu di saat bertarung melawan mereka. Meskipun salah satu dari mereka adalah seekor monster yang sedang menyamar menjadi seorang manusia dengan tubuh yang sangat sempurna, akan tetapi kau mampu mengetahuinya dan langsung membunuhnya dengan menusukkan bilah pedangmu." Mendengar ocehan Marbas, Leon berkata, "Mulai dari sekarang aku akan memilih untuk menghindari sebuah pertarungan melawan para goblin ataupun para orc dengan sebisa mungkin." Setelah meletakkan Marbas ke atas lantai, Leon kembali berkata, "Aku telah diberitahu kalau mereka sangat benci terhadap ras manusia, sehingga setiap kali mereka melihat manusia, maka mereka akan langsung menyerangnya dan bahkan membunuhnya." Akan tetapi, Marbas langsung memotong perkataan Leon karena dia sama sekali tidak peduli dengan cerita itu. Namun yang ia inginkan adalah bagaimana mungkin Leon bisa mengetahui kalau seekor monster telah menyamar sebagai seorang manusia untuk mengelabui mangsanya. Mendengar pertanyaan itu, Leon pun tidak langsung menjawabnya. Ia berpikir, untuk apa Marbas menanyakan sesuatu yang seperti itu? Lalu Leon berkata, "Untuk mengetahuinya sangatlah sederhana. Ketika semua obor telah padam, aku telah melihat kalau ada satu obor yang tersisa yang berada di kejauhan.
Terlihat Marbas begitu bersemangat untuk mendengarkan penjelasan Leon. Bahkan di saat itu ia terlihat bagaikan seorang anak kecil yang tergila-gila dengan cerita legenda seorang pahlawan. Kemudian Leon pun melanjutkan kata-katanya. Ketika pertama kali aku memasuki ruangan ini, aku pun menyadari kalau semua obor yang menerangi di tempat ini telah menyala dengan warna yang berbeda daripada yang biasanya. Di saat itu aku mengenali kalau api yang berwarna hijau adalah warna kematian. Dan benar saja, ketika aku membunuh setiap monster yang menyerangku, maka secara bersamaan satu persatu obor itu telah padam begitu saja. Namun ketika aku ingin melepaskan wanita itu, aku pun telah melihat kalau ada sebuah obor yang menyala dengan warna yang sama masih menerangi tempat itu. Aku menyadari kalau seekor monster yang tersisa telah bersembunyi di tempat ini. Tetapi yang aku lihat kalau di tempat ini hanya ada wanita itu. Dan aku sama sekali tidak bisa menyelesaikan ujian ini jika aku tidak membunuhnya secara langsung. Jadi tanpa pikir panjang aku pun langsung membunuhnya meskipun wanita itu mencoba untuk meyakinkanku kalau dia adalah seorang manusia. Mendengar penjelasan Leon, Marbas bergumam, dasar sialan, bocah ini berdarah dingin dan juga sangatlah menyeramkan. Aku sama sekali tidak menyangka kalau seorang anak yang berumur 14 tahun telah memikirkan sebuah dugaan seperti itu di dalam situasi yang sangat mengerikan. Ketika nyawa seseorang telah menjadi taruhannya, maka hal itu akan menjadi begitu sulit untuk membaca situasinya. Terlebih lagi monster itu telah menggunakan wujud manusia yang sangat menggoda. Akan tetapi dia mampu bertindak secara langsung tanpa adanya sedikit pun keraguan di dalam hatinya. Anak muda ini telah melakukan hal itu hanya dalam hitungan detik. Oleh sebab itu, ia mampu menyingkirkan semua monster yang berada di dalam kuil ini meskipun dia melakukannya hanyalah seorang diri. Aku berpikir kalau dia tidak hanya sekedar memiliki penyimpanan mana yang sangat luas. Dan juga aku berpikir kalau dia telah menyembunyikan sesuatu yang sangat istimewa di dalam dirinya. Dasar sialan, hal ini sangatlah menarik. Jujur saja aku sama sekali tidak sabar apa selanjutnya yang akan ia tunjukkan kepadaku yang mungkin saja akan sangat mengejutkan. Jujur saja hal ini sangatlah menarik. Aku sama sekali tidak sabar apa selanjutnya yang akan ia tunjukkan kepadaku yang mungkin saja akan sangat mengejutkan. Kemudian Marbas pun kembali memberikan buku itu kepada Leon sembari berkata, "Karena kau telah berhasil melewati ujian pertama, maka sekarang kita akan memulai pada ujian yang berikutnya." Seketika itu juga buku itu langsung terbuka begitu saja dan memilih sebuah halaman yang akan ia tunjukkan kepada Leon. Di sana dituliskan kalau pertama-tama yang harus dilakukan oleh Leon adalah dengan mengambil nyawa kehidupan seorang makhluk hidup. Di saat itu, Leon mencoba untuk memahami dari setiap kata yang dituliskan di dalam buku itu. Kemudian, syarat kedua yang harus Leon lakukan adalah dengan membangkitkan orang-orang yang telah gugur. Leon bergumam, apakah mungkin yang dimaksud dengan membangkitkan mereka yang telah gugur itu adalah yaitu membangkitkan mayat hidup? Lalu Leon pun teringat dengan para monster yang baru saja ia kalahkan. Ia berpikir kalau dia akan mencoba untuk membangkitkan mereka semua sebagai percobaannya. Menyadari kalau itu adalah kekuatan yang sangat ia inginkan, seketika itu juga Leon langsung menyeringai karena ia begitu puas dan juga menikmati sebuah ujian yang telah diberikan kepadanya. Di sampingnya Marbas berkata, "Wahai anak muda, ikuti arahanku. Tataplah para goblin yang baru saja kau bunuh itu, lalu salurkan manamu ke matamu untuk memaksimalkan penglihatanmu. Dan apabila kau telah berhasil memaksimalkan penglihatanmu, maka kau akan melihat ada sebuah tali yang menyambungkan setiap tubuh ke tempat yang sama sekali tidak diketahui." Seketika itu juga Leon pun mencoba untuk mengikuti sebuah saran yang diberikan oleh Marbas. Di saat itu ia pun langsung melihat ada sebuah tali transparan yang terhubung kepada setiap mayat yang berada di hadapannya. Marbas kembali berkata, "Apakah kau tahu kalau di dalam bahasa Necromancer, maka tali itu akan disebut sebagai deadline?" Mendengar itu, Leon berkata, "Apakah ini yang dimaksud sebagai sebuah garis yang melewati batasan kematian? Lalu tali itu akan menghubungkan setiap roh dari dunia ini kepada dunia yang berikutnya." Kemudian Marbas pun menjentikkan jarinya ke benang itu. Ia kembali berkata, "Seorang Necromancer telah memisahkan jiwa-jiwa orang mati dari tubuh untuk menghidupkan kembali jiwa mereka, lalu meniupkan kehidupan baru ke dalam tubuh dengan menggabungkan jiwa dengan mana Necromancer. Kemudian memberikan sebuah perintah kepada mereka untuk hidup kembali sebagai mayat hidup." Benar saja, setelah Leon mengikuti arahan Marbas, akhirnya ia pun telah berhasil membangkitkan para monster untuk menjadi mayat hidup yang seutuhnya.
Kemudian Marbas mengatakan kepada Leon kalau dia akan menunjukkan kepadanya bagaimana caranya mengendalikan para mayat. Terlihat salah satu dari mayat itu langsung berlari dengan sangat cepat untuk melancarkan sebuah serangan kepada Leon. Akan tetapi tiba-tiba saja mayat itu langsung berhenti seketika tepat di hadapan Leon ketika Marbas yang memintanya untuk berhenti. Marbas mengatakan kalau proses itu bisa disebut sebagai branding, namun tentu saja ada maksud lain dalam pembuatan para pasukan mayat hidup. Akan tetapi hanya inilah satu-satunya sebuah cara yang berfungsi kepada para monster, dan aku akan menyimpan sisanya untuk digunakan di lain waktu. Jadi, wahai anak muda, jika kau sudah mengerti, maka cobalah sekarang juga. Mendengar penjelasan Marbas, Leon pun langsung berdiri dari tempat duduknya. Di saat itu, ia berencana untuk mencoba mengendalikan para mayat dengan menggunakan kekuatannya. Lalu Leon berkata, "Sebelum aku melakukannya, bolehkah aku menanyakan sesuatu yang selama ini aku pikirkan? Para pendahuluku pernah mengatakan kepadaku kalau mengubah mayat manusia menjadi mayat hidup jauh lebih sulit daripada mengubah para monster. Jadi, apakah menurutmu kalau aku sudah sanggup untuk mencapai sebuah level di mana aku akan bisa mengubah manusia yang aku inginkan untuk menjadi mayat hidup?" Sambil tertawa, Marbas berkata, "Sepertinya kau berbicara yang seakan-akan sangat membutuhkan akan kemampuan itu. Tetapi katakan kepadaku siapa sebenarnya para bajingan yang benar-benar kau inginkan untuk merubah mereka menjadi mayat hidup?" Dengan tatapan mata yang tajam, Leon pun mengatakan kalau dia sangat ingin membunuh pamannya sendiri, yaitu Karcel von Marbas. Setelah mengatakan itu, terlihat Leon langsung menyeringai karena ia sama sekali tidak sabar untuk membunuh pamannya sendiri dan menjadikannya sebagai mayat hidup. Di tempat yang berbeda, terlihat Karcel dan juga Gray masih menikmati pesta mereka bersama para wanita yang melayani mereka berdua. Di saat itu, mereka berdua sangatlah bersemangat untuk menceritakan tentang keberhasilan mereka yang sebentar lagi akan menguasai keluarga Marbas. Karcel berkata, mendiang sang pemimpin terdahulu adalah orang-orang yang sangat bodoh sampai-sampai dia telah membuat kehidupanku menjadi begitu kacau. Namun setelah kematiannya, aku pun merasakan kalau aku telah terbebas dari kesengsaraan. Aku rasa seperti itulah kehidupan seseorang yang hanya mementingkan dirinya sendiri daripada kepentingan orang banyak seperti kami. Pada sisi yang lain, Gray berkata, "Tentu saja saat ini aku juga telah merasakan kebebasan. Jadi untuk saat ini yang harus kita lakukan adalah untuk menyingkirkan satu-satunya seorang penerus bajingan itu. Aku tahu kalau beban yang ada di pundakmu sepenuhnya tidak menghilang karena Leon masih bernafas sampai saat ini. Jadi aku yakin apabila kita telah berhasil membunuhnya, maka beban itu akan menghilang seutuhnya." Dengan santainya Karcel berkata, "Membunuh anak itu bukanlah sebuah masalah yang harus aku khawatirkan karena dia bukanlah sebuah ancaman." Sambil tertawa terbahak-bahak, ia pun meminta kepada mereka untuk mengangkat gelas mereka dan bersulang atas kemenangan yang sebentar lagi mereka dapatkan. Namun tiba-tiba saja mereka semua sangatlah terkejut ketika tempat itu telah berguncang dengan begitu hebat. Di saat itu mereka berpikir kalau wilayah Marbas telah mengalami gempa bumi. Bahkan saking kuatnya guncangan itu sampai-sampai sebuah lampu yang menggantung di atas kepala mereka langsung terhempas ke arah bawah sehingga membuat ruangan itu menjadi begitu gelap. Setelah berhentinya guncangan itu, Karcel berkata, "Apa yang terjadi? Seharusnya tempat ini telah dilindungi oleh sebuah magic yang cukup kuat untuk menahan gangguan apa saja." Namun Karcel langsung melemparkan pandangannya ke arah lain karena ia menyadari kalau ada seseorang yang datang ke arahnya. Lalu ia pun meminta kepada semua wanita yang ada di sana untuk menutup mulut mereka. Kemudian Karcel berkata, "Siapa kau sebenarnya? Asal kau tahu tidak ada satu orang pun yang berani mengancam nyawaku pada wilayah ini karena aku adalah keluarga Marbas." Akan tetapi Karcel sangatlah terkejut ketika mendengar suara yang sangat familiar telah menyapanya. Ternyata orang itu adalah Leon. Dengan tatapan mata yang datar, Leon berkata, "Paman, siapa yang mengatakan bahwa tidak ada satu orang pun yang berani mengancammu?" Melihat kedatangan Leon, terlihat Karcel mencoba untuk bersikap santai karena ia merasakan kalau Leon bukanlah sebuah ancaman. Lalu ia pun langsung memanggil semua penjaganya, yang mana di saat itu orang-orang yang ia bawa adalah para pasukan elit yang terlatih di dalam pertarungan. Karcel berkata, "Awalnya aku berpikir kalau ini adalah sebuah serangan yang berbahaya. Namun ternyata ini hanyalah permainan sang pemimpin muda dari keluarga yang tertindas."
Dengan tatapan mata yang tajam, Leon berkata, betapa baiknya pamanku ini yang telah mengakuiku sebagai sang pemimpin keluarga Marbas. Oke semua, cukup sampai di sini dulu pembahasan alur cerita kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.